keharusan-keharusan bagi public relation ya, yaitu menguasai cara berkomunikasi yang baik dengan semua lapisan. Pertama, public relation itu haruslah orang yang mampu berkomunikasi dengan baik, gitu ya. Jadi kalau citranya bahwa public relation itu haruslah gadis yang cantik gitu ya, perempuan yang menarik gitu ya, itu salah gitu ya. Karena cantik dan menarik saja itu tidak cukup. Nah, justru yang lebih dipentingkan adalah kemampuan komunikasi, supelnya pergaulan gitu ya. Bagaimana mampu mempengaruhi orang. Nah, itu penting sekali gitu. Makanya orang public relation itu harus orang canggih, harus orang yang cerdas gitu ya. Orang yang bisa mempengaruhi orang lain gitu. Mampu berkomunikasi dengan baik. Kemudian memiliki kemampuan campaign ya. Public relation itu kalau di politik yaitu juru kampanye gitu. Itu public relationnya calon gitu. Sekarang kan menjelang pilkada ini. Menjelang pilkada ini yang berdiri di paling depan itu public relation. Itu campaign gitu ya. Nah, di perusahaan yang melakukan campaign itu adalah public relation gitu ya. Kemudian mampu menulis, terutama menulis rilis berita untuk kepentingan media. Jadi syarat dari orang yang ingin bekerja sebagai public relation pertama adalah mampu menulis. Karena selalu berkaitan dengan menulis gitu. Press conference ya tentu harus menulis, menanggapi keluhan langsung juga itu harus menulis. Misalnya kalau di Kompas kan ada tuh pembaca itu ya, surat pembaca. Nah, kalau ada keluhan melalui surat pembaca, maka dijawab oleh public relation dengan tulisan yang baik gitu. Karena itu public relation itu harus mampu menulis gitu ya. Kemudian juga public relation harus mampu menunjukkan keramahan, empati, tanggung jawab gitu ya. Jadi kalau ada sekelompok ibu-ibu kemudian mengeluh karena kosmetik perusahaan itu merusak wajahnya, jangan dihadapi dengan ngotot gitu. Jangan dihadapi dengan kemarahan juga. Tetapi harus dihadapi dengan keramahan, dengan empati, dengan menunjukkan tanggung jawab. Bahwa kalau benar wajah ibu-ibu itu rusak karena produk kami, maka kami akan bertanggung jawab. Jangan khawatir, Bu, gitu ya. Itu yang harus dilakukan oleh public relation dengan ramah, dengan penuh empati, dengan simpati gitu ya. Jadi tidak bisa misalnya public relation itu bertahan gitu. Wah, itu bukan karena kosmetik dari kami. Coba ibu lihat, ibu pakai kosmetik dari perusahaan mana saja. Nah, tentu itu nanti akan berujung pada konflik. Padahal tugas public relation itu membangun image, membangun citra perusahaan. Kalau ujungnya konflik, citra perusahaan lah yang rusak. Gitu ya. Oke. Kemudian keharusan public relation juga perfect ya. Bahkan sampai tata cara meja makan misalnya, itu harus diatur. Seorang public relation kalau sedang misalnya bekerja entertain tamu misalnya, maka dia harus memakai tata cara makan yang tepat misalnya gitu ya. Kemudian public relation juga harus menjadi pendengar yang baik gitu. Bagaimana misalnya keluhan ibu-ibu itu didengarkan dengan baik, jangan sampai salah paham gitu ya. Kemudian bagaimana keluhan-keluhan misalnya nelayan pada saat terjadi kecelakaan Pertamina itu, nah itu harus didengarkan sebelum membuat kebijakan, itu harus didengarkan dulu gitu ya. Jadi public relation harus menjadi pendengar yang baik gitu. Oke, sekarang ada gap ya antara teori yang dipelajari dengan praktek di perusahaan gitu ya. Ada gap antara teori dan praktek ya. Itu sering terjadi gitu ya. Nah, syarat harus supel kadang tidak diajarkan di kelas gitu ya. Kadang banyak juga kelas public relation yang tidak mengatakan bahwa Anda harus supel. Bagaimana agar menjadi supel gitu ya. Nah, kelas yang baik tentu harus mengingatkan bahwa public relation itu, seorang public relation itu harus supel. Harus mampu berkomunikasi dengan baik gitu ya. Nah, karena itu bacalah
buku cara-cara berkomunikasi dan lain sebagainya gitu ya. Oke, akibatnya ada yang terputus antara yang diajarkan di kampus dengan yang di dunia kerja gitu. Itu banyak di kampus-kampus lain itu tidak tidak menghubungkan antara public relation dengan kemampuan komunikasi gitu, dengan supelnya tadi itu. Maka solusinya adalah magang gitu. Nah, magang sebagai public relation itu adalah cara terbaik agar seseorang itu menjadi paham apa yang harus dilakukan oleh seorang public relation gitu. Oke, apa saja kebutuhan PR, kebutuhan public relation? Pertama, jaringan ya, networking. Seorang public relation itu harus memiliki jaringan yang luas. Kalau Anda misalnya bertugas untuk berhubungan dengan wartawan, maka Anda harus punya networking wartawan yang sangat luas gitu ya. Karena itu misalnya selalu diadakan gathering oleh perusahaan gitu ya untuk wartawan agar terjalin networking ini gitu ya. Kemudian juga seorang public relation harus punya passion. Karena tanpa itu akan malas. Kenapa? Karena pekerjaan PR ini berat. Pekerjaan PR ini menangani keluhan-keluhan, menangani kecelakaan kerja, menangani kegagalan kinerja gitu. Karena itu harus punya passion agar semangat gitu ya, ketertarikan yang kuat gitu terhadap pekerjaan PR ini. Kemudian kebutuhan seorang PR adalah updating trend, updating informasi, updating berita. Itu harus selalu dilakukan. PR itu tidak boleh ketinggalan berita. Kalau seorang PR ketinggalan berita, maka bisa salah dia melakukan langkah-langkah penanganan suatu masalah gitu. Bisa salah juga dia memberikan informasi kepada bos-bos di atas gitu. Karena itu seorang PR itu harus selalu update berita. Ya. PR di perusahaan itu biasanya setiap pagi itu selalu membaca berita, selalu melihat berita. Bahkan banyak juga perusahaan yang berlangganan berita khusus gitu ya, agar kemudian tidak ketinggalan berita. Karena itu memang menjadi keharusannya, kebutuhannya gitu. Tren updating trend itu penting sekali buat seorang public relation gitu ya. Oke, sekarang public relation dan advertising ya. Kita bahas sekilas saja karena nanti ada sesi khusus tentang public relation dan periklanan ini gitu ya. Jadi kalau advertising itu istilahnya above the line, di atas dia membangun exposure ya, benar-benar citra perusahaan yang ya mengiklankan perusahaan gitu ya, bahkan dilebih-lebihkan biasanya gitu, mengiklankan produk misalnya, bahkan dilebih-lebihkan misalnya mie instan yang ya biasa-biasa saja jadi terlihat enak sekali gitu ya, itu tugas advertising gitu, build exposure gitu ya. Tetapi tugas public relation itu below the line, dia membangun trust gitu ya, membangun trust. Bagaimana seorang public relation di Pertamina itu membangun kepercayaan publik bahwa Pertamina akan bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan akibat kebocoran pipa minyak bumi gitu ya. Bahwa PR di sebuah perusahaan motor membangun trust bahwa Honda bertanggung jawab atas keamanan pembeli Honda gitu ya. Keamanan misalnya dalam hal remnya gitu. Kalau ada keluhan tentang remnya, maka akan secepatnya ditindaklanjuti dan diperbaiki, dilakukan perbaikan-perbaikan. Nah itu ya, perbedaan antara advertising yang bergerak di atas, PR yang bergerak di bawah gitu. Nah, yang lebih fondasi sebenarnya yang PR ini gitu. Karena kepercayaan publik itu yang paling utama gitu. Jadi sebagaimanapun baiknya produk, kalau kemudian kepercayaan publik itu tidak ada terhadap perusahaan itu, maka lama-lama juga tidak akan berkembang gitu ya, perusahaan itu gitu ya. Kalau misalnya suatu perusahaan gagal misalnya menampik isu bahwa mie instannya itu memakai minyak babi misalnya, maka tentu minyak itu tidak akan laku di konsumen muslim gitu ya. Nah, build trust ini, membangun kepercayaan ini yang sangat penting gitu, bahwa perusahaan ini menjamin kehalalan produknya.
dan jangan takut kalau mau membeli produk kami misalnya gitu. Itu tugas PR. Jadi sangat fundamental gitu. Sangat menentukan apakah orang akan mau memakai produk perusahaan itu atau tidak gitu. Ya, jadi meskipun public relation itu tidak secara langsung menjual barang seperti hanya marketing, kalau marketing tugasnya memang menjual barang, ya kan? Public relation tidak menjual barang. Tetapi public relation itu sangat berpengaruh pada jumlah penjualan barang. Karena ketika public relation berhasil membangun trust, membangun kepercayaan publik, maka barang itu akan diterima dan dibeli gitu. Jadi meskipun tidak langsung menjual, tapi PR keberadaannya sangat penting dalam penjualan. Gitu ya. Meskipun PR tidak langsung beriklan, tetapi PR keberadaannya sangat penting dalam periklanan di perusahaan itu. Oke ya, saya kira mappingnya sudah jelas ini. Apa tugas PR, kemudian pemetaannya di perusahaan itu seperti apa bedanya public relation dengan bagian-bagian lain di perusahaan. Saya kira sudah jelas ya. Dan bagi yang kurang jelas, saya punya video di YouTube sebenarnya, yaitu Public Relation 1 pengantar. Jadi Anda bisa search di YouTube ya, di search engine-nya YouTube Public Relations 1 pengantar. Saya sudah ada video di situ yang lebih lengkap tentang pembahasan kita kali ini. Oke, saya kira itu materi kita kali ini. Silakan Hakim. Oke, jadi begini Pak. Ya. Kebetulan saya baru pertama kali dengar yang namanya public relation. Ya. Nah, jadi dari semua penjelasan tadi, jujur saya belum ngeh apa itu public relation. Oke. Jadi public relation itu apakah sebuah organisasi yang ditunjuk atau seorang oknum yang ditunjuk oleh sebuah perusahaan atau yang lainnya gitu. Oke, begini ya. Jadi dalam perusahaan itu kan banyak bagian-bagian. Ada bagian manajemen, ada bagian marketing, ada bagian produksi, ada bagian advertising, ya kan? Ada bagian finance, ada bagian gudang, dan ada satu bagian lagi yaitu public relation. Gitu ya. Oh, berarti kayak karyawan dari sebuah perusahaan gitu, Pak ya. Betul. Jadi isi dari public relation itu bisa beberapa karyawan, bisa banyak karyawan kalau itu perusahaan besar, bisa juga sedikit karyawan kalau itu perusahaan kecil, tetapi mungkin bisa aja satu orang kalau itu memang perusahaan mikro, gitu ya. Jadi itu adalah bagian dari satu perusahaan kalau itu internal public relation. Nanti ke depan akan ada sesi yang membahas tentang external public relation. Itu beda lagi. Itu konsultan. Ya. Konsultan yang ditugaskan untuk menjadi PR perusahaan. Gitu ya. Misalnya saat kemarin Pertamina kecelakaan kerja di Balongan. Nah, tentu Pertamina punya PR sendiri, bagian dari perusahaan. Tetapi kalau dia merasa perlu dibantu oleh konsultan, maka dia akan meng-hire perusahaan konsultan itu, membayarnya untuk membantu menjelaskan kepada masyarakat tentang itu, gitu loh. Ya. Jadi sekarang mulai jelas ya bahwa public relation itu ditunjuk oleh perusahaan gitu, Pak ya. Oke, iya. Kalau itu dari luar itu ditunjuk, ya. Tapi kalau itu di dalam, maka itu bagian dari perusahaan. Gitu ya. Jadi ada yang namanya internal public relation, itu bagian dari perusahaan, sama seperti marketing, sama seperti advertising, sama seperti finance, sama seperti gudang, sama seperti bagian produksi, ya. Ada bagian public relation. Tugasnya apa? Tugasnya adalah mengkomunikasikan isu-isu penting terkait perusahaan. Isu-isu, misalnya isu-isu yang berbahaya bagi perusahaan, maka itu harus ditanggapi oleh public relation supaya kemudian citra perusahaannya itu tetap baik, gitu ya. Jadi kalau ditanya apa sih sebenarnya tujuan perusahaan membangun public relation, membuat public relation,
adalah untuk menjaga citra perusahaan, untuk memastikan bahwa perusahaan itu citranya, image-nya tetap baik di mata publik. Begitu ya, Hakim. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.